Kalau di Bandung itu dulu kita terus terang aja, ketika harga murah pasti siapa lagi kalau tidak grupnya Mas Ija atau grupnya Pak Yatno. Udah itu dua orang itu aja. Pokoknya kalau nggak CP ya itu, kalau nggak itu ya itu gitu. Oke, jumpa lagi di IBOB Sony Sarjana Peternakan. Kali ini kita nggak ke kandang hari ini kita ya, Son ya? Ke kandang, oh ke wilayah kandang cuy. Oh ya, ke wilayah kandang. Jadi hari ini Ya. akan ada suatu gerakan besar untuk Indonesia. Lebay ya. Bersiaplah kalian anak-anak muda yang menonton video ini, bergegaslah, Ya, rapatkan barisan. Dan ingat, kalau ada iklan jangan di skip. Itu tolonglah, nggak seberapa AdSense kami. Kalau itu pun kalian skip, udah nggak ngerti kami, skip lah kalian itu. Kenapa vlogger peternakan Indonesia ini ada? Untuk memberikan media baru mengenai informasi peternakan agar tidak terlalu kaku, tapi dengan esensi informasi yang sama. Ya. Supaya apa? Supaya kawan-kawan milenial atau kawan-kawan yang masih muda ini senang dengan peternakan. Mereka menganggap bahwa being a farmer itu adalah sesuatu yang bisa mereka proud of gitu. Ya. Mereka bisa banggakan ya. gitu. Ya. Nah, itu yang akan terus menerus ya Bob ya. Kita akan ya memberikan inspirasi lah. inspirasi. Ya, harapannya ya seperti yang dikatakan IBOB tadi. Apa? Anak-anak muda senang nih dunia peternakan. Jadi dunia peternakan itu harusnya be number one ya. Iya. Kupikir maksudmu harapannya ada yang sponsorin gitu. Oh iya, itu jelas. Itu jelas. Jadi kita tidak menutup kemungkinan perjalanan kami untuk ke seluruh Indonesia. Ya. Untuk teman-teman Pemda juga. Ya. Kalau misalkan ada campaign di daerahnya atau teman-teman dari Kementan, Dinas terutama Peternakan, atau teman-teman atau dari akademisi juga boleh. ya akademisi. Karena itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Ya, maksudnya kami willing untuk bisa memberikan sesuatu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk membangun industri peternakan Indonesia dengan atmosfer yang menguntungkan semua pihak. Ya, benar. Gitu, baik itu dari pihak pelaku bisnis besar maupun kecil, industri dengan kapital besar atau peternak rakyat, Ya. baik itu government atau akademisi, semuanya memiliki porsi yang pas ya. gitu. Itu bagusnya gitu. Ya. Kalau sekarang ini apa tuh, Son? Kita datang ini, Son. Jadi ini kebetulan hari ini kita diundang Bob sama yang disebut namanya PINSAR, ini Pusat Informasi Pasar. Jadi ini merupakan kolaborasi antara stakeholder lah di dunia peternakan, khususnya ayam, dalam rangka mereka menetapkan harga live bird. Oke. Harga live bird terutama menjelang ini puasa ya, puasa dan lebaran, momen lebaran. Jadi mereka akan baik dari pihak industri, peternak-peternak rakyat. Jadi mereka mengambil kesepakatan harga lah, menetapkan kesepakatan harga dengan catatan peternak untung, tetapi masyarakat juga membelinya terjangkau gitu Bob. Iya. Selama ini kan sebaliknya. Nah itu hari ini kita diundang, nanti kita akan coba melihat, oh begini ternyata dalam pembentukan harga pasar secara nasional di tiap daerah, biar tidak ada istilah, tidak ada seuzon di antara teman-teman peternak rakyat yang kok tiba-tiba harganya segini aja gitu, atau misalkan dari pasar kok tiba-tiba harganya segini. Nah ini ada ketetapan untuk menentukannya, ini yang bisa kita lihat ya. Dan kita ini datang sebelum puasa. Jadi kita masih minum siang-siang ya. Oke, tidak lupa juga kita ngucapin ya Bob ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Bagi teman-teman semua peternak, pelaku bisnis
kolega akademisi birokrat yang berhubungan dengan dunia peternakan, ya kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Iya. Ya, semoga lancar semua ya Bob ya. Amin, puasanya. amin. Oke, inilah kita menuju ke sana. Ya, ikutin terus Ibob, Sony Sarjana Peternakan. A few moments later. Mereka ini lagi diskusi gimmick guys. Nah, kita lihat. Supaya kalau kalian nggak ada gimmicknya nggak nonton lontong. Oke, Son. Ya. Ini kan masih lama acaranya Masih. nih. Jadi kita masih baru selesai makan siang ini. Ya. Tebak-tebakan lah dulu Game, ya. game. Biar tahu kan. Game. Belum apa udah ketawa saya. Macam betul lah ini main game. Minum dulu gua. Takut nggak tahu, kelihatan bodoh. Hewan apa Ya. yang kalau dipukul, Nah. yang mukul malah kesakitan? Hewannya Nah. dipukul, yang mukul malah kesakitan. Ini nggak logik pertanyaannya. Protes aja tinggal jawab. Gimana nggak? Kapan hewan bisa mukul? Kan kita, lu ngerti nggak sih Ki, Ngerti. pertanyaan gua Ki? Udah jawab aja jawab. Bang. Nggak usah protes bang. Gimana hewan mau mukul kita? Kita Kalau matok masih bisa, gigit masih bisa. kita mukul hewan. Oh kita mukul hewan. Iya, Oh, kita iya. mukul hewan, malah kita yang kesakitan. Oh iyalah dibut. Kalau ketahuan bini awak dipukul awak emang. Dimukul ya. Udah kelihatan kan ini kan terbongkar sendiri kan. Terbongkar sendiri kan kalau memang ada KDRT. Sony dipukul sama bininya. Tapi ada jawabannya ya. Hah? Kalau kita mukul Asal tahu aja, bininya Sony ini memang dokter hewan. Jadi memang sering lah diperiksa kau ya sama binimu ya. Berarti dia hewan. Wah, parah. Waduh. kejam kali kok. Apa jawabannya kau? Satu pertanyaan pun dimacam. Bisa nggak? Kita Soal mukul kita mending yang sakit. kalau aku kayaknya soal matematika yang paling susah itu aja kau kasih cuy. Hah? Matematika yang susah aja kau Bang. kasih daripada itu. Tinggal tebak aja bang. Oh gitu ya, gua tebak aja ya. Kupikir Hewan soalnya. yang kita pukul, wah itu gampang banget itu. Suka kau anjing. Aku tahu apa? Emosi ya. Aku tahu apa? Apa? Gajah kurus yang cuma tulangnya. Apa gajah kurus yang cuma tulangnya? Tinggal Orang kita jadi kurus. mukul kita yang sakit. Iyalah, tulang kau pukul kuat lah. Bengkak tanganmu. Ya, masuk akal. Biarin aja lah bang. Biarin aja. Kalau enggak itulah apa yang hewan berduri itu landak coy. Kau pukul lah. Masuk akal enggak? Bisa jadi, tapi bukan itu yang diminta. Pasti lucu nih. Pasti lucu. Apa? Aku tuh. Nyontek Google dia cuy. Apalah jawabannya? Nggak lucu awas nih. Ayo. Mukul nyamuk yang ada di hidungmu. Coba lah kau pukul. Mogok. Apalagi nyamuknya di hidung nenekmu. Kau bawa nenekku. Mau lah mau dikejar pakai tongkat. Kau bawa nenekku udah nggak ada tuh. Sorry. Enak dia. Langsung gak enak dia. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Nah, kita udah sampai lagi Son di Kembali ke farmnya tempat Pak yang sama. Budianto. Ya, benar. Tapi sekarang bukan untuk ngomongin tentang kandangnya Pak Budianto yang Review bermiliar-miliar kandang itu, Ah. yang mereka nggak sanggup itu. Yang pada komen itu yang masker hitam sok jago banget. memang kandangnya itu memang. Ya di sinilah kejadiannya. Di sinilah Tahun kejadiannya lalu ya, itu, Bob, tahun ya? lalu. Ya, ya. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan teman-teman. Pelaku-pelaku usaha ayam, Bob. Nanti yang datang ini dari mana, Son? Oh, pelaku-pelaku usaha ayam, khususnya sih sebenarnya Suci. Suci itu Sukabumi, Cianjur. Ya. Dan Tapi kita- dari informasi yang kita dengar juga di undangan kita bahwa akan ada juga yang bergabung yang dari Bandung. yang dari Bandung. Ya. Ya. Hati-hati, Tong. Platnya kagak ada. Kagak pakai helm, mentang-mentang di peternakan. Itu iklan ya? Sob? Iya. Iklan katanya, belum ada iklan kita. Belum ada ya? Oh, Belum jadi ada apa iklan itu? kita. Ya, Oh, nggak tolonglah buat yang mau ngiklankan.
Itu tadi contoh. Bisa kita masukkan iklan di sini pun bisa, Son. Bisa. Kita bawa apa gitu, kita minum apa, bisa. Minum ya, kita pakai kendaraan apa, makan, bisa. Itu kendaraannya tadi apa itu? Pokoknya apapun produk kalian bisa kita masukkan di sini. Jangan sungkan, jangan ragu. Ya, jangan malu-malu ya. Nanti kita ikutin ya Bob ya. Sebenarnya gimana situasi komunikasi. Pinsar itu apa sih, penentuan harga pasar ya? Enggak, Pinsar itu Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia. Jadi di sini nanti kita lihat bagaimana pelaku-pelaku usaha di sekitar Suci, Sukabumi, Cianjur. Mereka ini mengadakan kegiatan, ini yang kedua kali informasinya Bob. Dengan harapan kedepannya tetap terjaga komunikasi dan terutama dalam hal ya untuk kemaslahatan umat bersama, harga ya. Harga. Dan di sini ini bagusnya nih. Kita lihat nanti gimana. Karena di sini bertemu antara peternak mandiri dengan integrator. Itu yang di sana yang video kita kemarin. Nontonlah video kita kemarin, di sini ketemu antara peternak mandiri dan integrator. Gimana nanti hasilnya? Tonton terus. Ikutin terus ya? Iya, ikutin terus, tonton terus, pokoknya gitulah. Udah capek kok ya? Ngomong kok dulu. Mana kok cuy? Kau lah situ. Oke, demikianlah teman-teman. Jangan lupa. Apa demikian buat teman-teman? Saya kalau ngomong sendiri grogi guys. Udah tutup? Tutup lah. Iya. Oke, jangan lupa banyak-banyak lah kalian share ke teman kalian, susah kali kalian ini. Jadi curhat kau. Oke. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sukses untuk menuju keberhasilan untuk penentuan harga, supaya kita di sini semuanya juga sudah memahami ada tekanan-tekanan atau berita hoax yang terjadi di lapangan, akan kita tepis semuanya. Tidak menyalahkan siapa kambing hitamnya di situ, apa itu yang kuat atau yang lemah, tapi di sini kita intinya dikekompakan supaya lebih solid, khusus di area Suci. Rekan-rekan atau anggota sudah memahami bahwa harga saat ini pun juga sudah maksimal, dan kita pun juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena di sini ada sedikit Satgas Pangan yang sedikit ada pantauan perihal harga. Nanti takutnya ada sedikit permasalahan di SE-nya nanti. Ternyata SE-nya pun juga masih belum muncul karena masih memahami perihal harga saat ini. Padahal kalau kita pahami saat ini harganya itu bukan karena harga yang tinggi, karena memang harga sapronak dan serapan saat ini. Perkenalkan, nama saya Meldi, saya dari KRPB. Pasar itu kan kita tidak bisa lawan. Apalagi kan sekarang kondisi cutting itu kan akan berakhir di tanggal 10 April besok. Nah, kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan gitu. Makanya pemerintah mungkin tidak melanjutkan cutting itu karena ya mereka melihat kondisi harga ini sekarang sudah sangat puncak gitu. Dan mereka kalau berpikir cutting lagi mungkin akan inflasi gitu. Makanya mereka berpikir 2 kali untuk kebijakan cutting. Nah, surat edarannya belum keluar lagi nih efek cutting. Makanya kita khawatirkan ini nanti sebulan dari sekarang ini stok itu seperti apa gitu. Kalau misalkan harga itu acuan itu kan memang siapa sih peternak yang ingin menjual murah, kan nggak ada ya. Pada prinsipnya kan semua peternak ingin menjual semahal-mahalnya gitu. Tapi memang urgensinya beberapa faktor yang perusahaan hadapi, masing-masing perusahaan itu kan berbeda. Mungkin jumlah populasi, kondisi ayam, jarak kandang, mungkin jadwal replacement yang sudah dekat, atau misalkan kondisi cash flow masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Juga dia jualnya ke level mana, level broker atau level tengkulak, itu jelas beda. Jualnya cash atau jualnya tempo itu juga udah berbeda-beda. Makanya mungkin menurut saya acuan itu tetap ada, tapi yang penting toleransinya berapa gitu. Karena kalau zaman dulu kan jualan ayam itu cuma selisih 100-200 gitu ya. Kalau sekarang kan bakul udah solid, udah dibikin mindset itu kalau turun tuh harus kelipatan 500 gitu. 500 atau 1000 itu mindsetnya gitu. Padahal 100-200 kita sebenarnya masih kuat gitu. Kalau menurut saya itu, jadi kita juga melihat alasannya itu di belakang itu apa, yang mungkin nilai toleransinya gitu. Kalau menurut saya kan setiap hari kan ada realisasi harga yang udah jalan ya, yang secara nasional itu. Nah menurut saya sih itu bisa dijadikan acuan juga gitu. Mungkin bisa mungkin plus minus 500 itu menurut saya sih masih oke gitu. Tergantung kondisinya masing-masing. Kalau misalnya kita mau berpacu satu angka, rasanya itu tidak mungkin gitu, karena memang beberapa faktor yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi saya Joko dari tim ITB, tapi wilayah saya cuma
Bandung dan sekitarnya dan tidak nyampe Cianjur atau apalagi Sukabumi. Acara seperti ini Bandung mungkin udah berlangsung cukup lama Pak, karena dulu Bandung satu sama yang lainnya banyak apa ya, saling tuduh, saling salah duga, sehingga biar tidak menimbulkan dusta di antara kita, pertemuan kayak gini sudah dilakukan cukup lama dan alhamdulillah hasilnya terjadi kekompakan. Kalau di Bandung itu dulu kita terus terang aja, ketika harga murah pasti siapa lagi kalau tidak grupnya Mas Ija atau grupnya Pak Yatno. Udah itu dua orang itu aja. Pokoknya kalau nggak Sipi ya itu, kalau nggak itu ya itu gitu. Tapi ternyata setelah berjalan ke sini, ketika Pak Yatno aktif, Pak Hargono, Pak Ija, Pak Fadil aktif, ternyata di antara kita sendiri juga yang ada yang kadang-kadang goyang-goyang. Jadi kalau dulu tuh mereka bersembunyi di belakang kedua hewan besar, bukan hewan, kedua gajah, ternyata semut pun bikin kacau juga kadang-kadang, ikut menggigit-gigit itu. Sehingga belum tentu gajah yang berbuat onar, tapi semut pun kadang-kadang bikin sedikit masalah. Kalau dulu kita nggak berani nyebut nama karena takut, sekarang berani. Kalau nggak dulu Java, dulu Sipi, sekarang Java Sipinya baik ternyata. Terima kasih Pak Ija, mungkin ada perwakilan Sipi. Pak Yatno juga katanya kita jadi tahu kok Pak Yatno nggak kelihatan, biasanya hadir paling rajin kan Pak Yatno. Oh ternyata beliau sakit. Kalau nggak ada pertemuan gini mungkin kita nggak akan tahu kondisi beliau. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari silaturahmi seperti ini. Selain masalah mempertahankan harga yang terbaik, tapi juga hubungan persaudaraan dan silaturahmi jadi lebih baik juga. Jadi kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di Vlogger Peternakan. Itu tadi obrolan-obrolan yang bersama-sama tadi adalah bagaimana bersilaturahmi ya Pak ya, di Suci ini. Gimana? Ini Bapak Koordinator. Perkenalkan dulu Pak, masing-masing Bapak-Bapak ini. Mulai dari yang mana nih Pak? Mulai dari Pak Ari dulu sebagai koordinator. Kalau Ini Pak Budianto sudah banyak yang mengetahui. Ini seluruh Indonesia sudah. Ini seluruh Indonesia sudah tahu. Kita perkenalkan. Iya. Oke, siap. Untuk perkenalan, saya perwakilan dari Pinsar Jawa Barat, yang semuanya sebenarnya mengacu ke Pinsar nasional ya. Jadi semuanya harus ada dasarnya yaitu wilayah. Makanya di sini kita bentuk Pinsar Suci khusus wilayah, wilayah suci. Intinya apa, Pak? Sukabumi Cianjur ya. Iya. Dan Pinsar itu adalah asosiasi ya, asosiasi. Pinsar di situ ada Gopan juga. Tapi untuk perihal harga di situ Pinsar ya. Pinsar, jadi di sini semuanya itu tidak ditentukan secara nasional tapi berdasarkan wilayah. Ya. Jadi kalau wilayah sudah bisa kita kendalikan, tapi di situ ada isinya yaitu pelaku perunggasan. Dan isi itu salah satu cara untuk mengendalikan harga, semuanya harus hadir untuk perihal data. Data apa itu data serapan saat ini atau sebelumnya, dan juga data-data untuk ukuran mereka yang dikeluarkan. Dan setelah itu barulah kita akan tentukan perihal harga harus seperti apa untuk depannya atau hari itu. Jadi harga ditentukan oleh masing-masing, tapi harga ketentuannya itu dari seluruh semua pelaku perunggasan yang hadir di acara Vicon di Pinsar area Sukabumi Cianjur atau Suci. Intinya seperti itu pembahasannya ya. Iya. Sekarang ke Pak Budianto nih, Pak, kan ini diketahui semua orang berarti stok kita gitu Pak. Kalau kayak gini kan buka-bukaan kan, karena harus supaya tahu gitu kan Pak. Itu menjadi sebuah beban nggak kita kalau ketahuan kita sama kompetitor di daerah yang sama lagi kayak gitu, gimana Pak? Ya kalau saya begini Pak, nggak usah khawatir dengan ini. Justru malah kita ini akan baik. Kita akan memonitor stok kita itu akan mengacu kepada harga kita Pak. Kalau kita ini tidak tahu Pak, tahu-tahu ini kebanyakan jadi banjir Pak. Perlu kita ada kekompakan, perlu ada kita ini kesepakatan dengan harga semua peternak, untuk khususnya ini yang dikoordinator oleh Pak Mas Ari ini, supaya kita ini kompak Pak. Kompak, jujur, kita menjual sama Pak.
Pembeli kan bebas kalau punya sama. Kita tidak akan tertekan oleh namanya broker atau bakul-bakul. Gitu. Untuk kedepannya ini tetap harus dijalankan, ya dijalankan dalam artian mudah-mudahan pun juga kedepannya kita belajar dari histori sebelum terbentuknya Pinsar Area Suci. Semuanya belajar dari situ. Setelah dengan adanya Pinsar Wilayah Suci ini memberikan hal yang positif untuk mereka-mereka pelaku perunggasan. Dalam artian kalau kita buka data dari setelah adanya Pinsar Area Suci ini, mereka masih mendapatkan margin. Apresiasi untuk adanya Pinsar Wilayah Suci intinya di perihal harga. Jadi harga ternyata di sini bisa kita kendalikan dengan bersama. Jadi tidak saling sikut-sikutan atau tidak tadi yang disampaikan dari Mustika ya. Harga kalau dulu kan carut-marut, jadi terserah gue berapa harganya. Jadi karena tidak adanya komunikasi, koordinasi, informasi yang kita dapat. Jadi memang semuanya pelaku perunggasan harus memahami di situ supaya perdana yang ada di area suci ini salah satu percontohan di wilayah yang lain, dan itu pun juga kita tidak mewajibkan ya, monggo mau diikuti juga monggo, tapi ini salah satu perdana percontohan supaya area wilayah yang lain ini kan kita nanti akan mengacu di nasional, gitu loh. Kalau dasarnya pondasinya udah kita benahi, jadi kalau untuk naik ke atasnya itu insya Allah pasti kita yakin bisa. Jadi kita dasarnya dulu. Mungkin saya tambahin Pak, gitu loh Pak. Kita dengan adanya Pinsar ini Pak, dulu yang terkenal itu semau gue, tapi kan tidak semau gue. Dengan adanya ini, kita kan sekarang yang dulu katanya itu untuk wilayah Sukabumi Cianjur itu gempa bumi harga ayam livebird ini. Tapi sekarang ini kan kita kan nomor 1 Pak ini Pak, dengan adanya koordinator kita penjaga gawangnya ini. Ini di penjaga nomor 1 di mana ini Pak? Di harganya di kita ini kan bagus sendiri Pak, dan maksudnya tertata terus dibandingkan dengan nasional ya. Enggak nasional ini kita ini paling tinggi lah hari ini. Makanya ini kan saya bilang ini kan penjaga gawang nasional ini. Luar biasa. Nah, dan ini tidak ada gaji loh Pak. Pak koordinator itu tidak ada gaji. Ini kan hanya ibadahnya dia itu benar-benar di surga ini. Gitu lah. Ya, mudah-mudahan ya kita ini tetap kita harus berharap seperti ini Pak. Dengan adanya ini wilayah suci ini, kekompakan terjaga, komunikasi terjaga, tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Iya. Ini semuanya ini mungkin kalau kita melalui Vicon bisa, Pak. Nggak ada yang tahu inilah. Tapi kalau bertatap muka secara langsung, minimal kita ini bisa menjadikan kekompakan, kebersamaan, kan itu loh. Kita ini semuanya ya oke, hari ini kita ini harga ya bagus terus untuk wilayah Sukabumi Cianjur ini. Dan emang enak gitu ngobrol bertatap muka itu. Sampai-sampai tadi ada statement dari Pak Joko bahwa saya pikir itu pengatur harga disebutkan loh tadi. Saya pikir pengatur harga itu CP Java disebutkan. Ternyata ada semut-semut di antara gajah. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Nah, ini kan kita terbuka gitu. Semuanya gitu kan. Ini kan di dunia perunggasan Pak. Kita juga butuh ini pabrikan atau integrator ini Pak. Sama juga kan kita sebagai peternak atau petani Pak, gitu loh. Makanya kita bergabung jadi satu supaya ngeklik Pak. Nah, itulah perusahaannya, integratornya untung, peternaknya juga untung kan gitu loh Pak. Jadi kan kebersamaan ini untuk menjual di livebird-nya ini Pak. Iya kan. Kalau memang besar ya kita ya memang nggak ada apa-apanya Pak, kita sebagai peternak rakyat kan gitu. Tapi kalau kita berkomunikasi kan semuanya sesuai yang diharapkan kita Pak. Iya pasti. Betul. Berarti ternyata juga bahwa ya sekelas integrator juga ternyata bisa ya Pak diajak berbicara, duduk bareng bersama sehingga ya saya rasa ini merupakan suatu breakthrough lah, terobosan yang baru. Ya kita harapkan ya kedepannya akan tetap seperti ini Pak, sehingga ada jaminan untuk peternak juga tetap bisa bertahan dan berkembang ya Pak di negaranya sendiri ya Pak. Untuk area suci itu Legowo masih berkenan, semuanya anggota masih
menginginkan atau mengharapkan acara seperti ini atau Vicon dengan adanya Pinsar wilayah, karena di sini tuh semuanya untuk intinya harga. Jadi tidak kecolongan harga dengan bakul atau broker. Kalaupun harganya nanti sama semuanya, kita suci, semuanya toh pasti sama harganya. Ini Pak, saya tambahkan lagi Pak. Kalau kita kan di sini nasional kan sangat luas Pak. Jawa, Bali ataupun Sumatera ataupun dari Kalimantan. Sulawesi ya. Ya kan. Kalau kita ini biasanya yang Pinsar nasional itu adalah Jawa, Bali Pak. Ya kan. Tapi Pak, kalau kita ini bisa menjaga wilayahnya Pak, untuk menyekat, ini kan harga akan termonitor Pak. Jangan sampai ini Pak, ini Pak, apa itu ayam ini terlalu banyak diimpor, kan akhirnya meledak Pak dengan adanya itu impor dari Jawa Tengah ke Jawa Barat kan. Dalam impor wilayah domestik ya, impor domestik. Loh, karena kita tahu, Bapak juga sudah pasti tahu siapa yang ngambil dan bakulnya kan sudah tahu kan gitu. Justru kan kita tidak mau diadu-adukan seperti itu Pak. Gitu loh. Dengan adanya ini kan kita jaga dengan kita kebersamaan di nasional, kita jaga wilayahnya masing-masing Pak. Wilayahnya masing-masing untuk menjadikan kita ini. Coba kita kan hilirnya itu kan di Jakarta Pak. Jawa juga di sana Pak. Jawa Barat juga ke Jakarta. Tapi kalau kita disekat di sini ini semuanya kan hilirnya tidak akan jatuh. Kalau hilirnya jatuh, semua akan jatuh tumbang semuanya. Imbasnya kan itu Pak. Makanya kita ini berterima kasih dengan adanya wilayah suci ini bisa menjaga daerahnya sampai hari ini harga masih oke. Profit untuk peternak Pak, itu Pak. Jadi bukan untuk hari ini saja, kita ke belakang pun juga begitu ya. Mungkin Pak Budianto juga sudah paham. Kalau kita pahami di area yang lain, dengan begitu naik atau turunnya yang tidak mengikuti seperti tangga-tangganya, biar mereka langsung loncat seperti itu. Tapi area suci bisa kita kendalikan. Yang paling bandel siapa? Kalau bandel ya, kita terbuka semuanya. Kita terbuka semua. Kalau untuk pribadi saya nggak memihak atau memilih siapapun untuk orangnya semua pelaku perunggasan di area suci. Siapapun orangnya, siapapun itu PT-nya, bila mana terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman atau tidak sesuai dengan harga ditentukan, pasti akan kita kasih teguran. Siapapun itu orangnya, kita nggak memilih. Inilah kemungkinan di area yang lainnya kalau kita pahami, karena mereka segan karena PT ini melakukan pelanggaran seperti itu kan. Tapi di area suci kita tidak memilih siapapun untuk orangnya. Nggak salah pilih koordinator ya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebelumnya Bob, ini kan mungkin minggu depan itu mau memasukin bulan puasa. Pak Ari atau Pak Budianto menyampaikan buat teman-teman untuk selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-temannya. Peternak seluruh Indonesia. Seluruh peternak Indonesia dan khususnya itu warga Indonesia, saya mengucapkan selamat berpuasa. Itu. Semoga puasa kita diterima menjadikan yang jadi mabrur. Gitu. Pak Ari ada tambahan? Oke, siap, terima kasih. Kemungkinan sudah dari Pak Budianto ya. Untuk kedepannya pun juga mudah-mudahan intinya di area suci ini lebih terjalin lagi untuk perihal kebersamaan seperti ini. Untuk khusus kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah puasa dimulai di hari Senin, mudah-mudahan apa yang dijalankan, apa yang dilakukan, bahwa semuanya itu dikarenakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang akan kita jalani ke depannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Amin. Dan semoga harga ayam pas lagi bulan puasa juga stabil sampai kepada lebaran gitu ya. Semua happy ya, Bob, ya? Semua happy. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari dan Pak Budianto. Dan Terima jangan lupa nanti kita akan main. Pak Budianto. Ada suatu kejutan baru. Ibob, Sony, sarjana peternakan. Maju terus peternakan Indonesia. Mantap. Terima kasih. Sukses.